Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Umi Salama beserta teman-temanku sekalian. Perkenalkan nama saya Harari Zuhdi dengan NIM 41523011 dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah generatif AI, yaitu berjudul membangun sebuah web apps yang bisa membuat video menggunakan AI. Sini studi kasus yang saya bahas di sini namanya time capsule. Studi kasusnya bernama time capsule. Sini ide dasarnya sederhana tapi menarik. Jadi kita cukup memberikan sebuah foto, lalu AI mengubahnya menjadi potret dan video pendek yang seolah-olah membawa kita menembus waktu. Mari kita mulai untuk penjelasan lebih lanjut itu. Untuk slide selanjutnya, sorry. Nah, untuk slide selanjutnya itu apa saja yang dibahas di sini itu sebelum masuk ke lebih detail itu kan. Ini adalah garis besarnya itu yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya itu mengenal produk time kapsulnya sendiri. Yang kedua itu mengenal produk time capsule sendiri. Yang ketiga itu teknologi yang akan dipakai. Yang keempat itu alur pembuatannya. Di sini ada dari foto, gambar, video, langkah demi langkah. Yang kelima ada tantangan. Yang keenam ada pengembangan lain dari aplikasi ini. Jadi slide selanjutnya di sini ada 3 blok inti sebuah video. Gen AI apps. Jadi pada dasarnya semua aplikasi pembuatan video AI itu bekerja lewat 3 blok yang sama. Sini ada input, transformation, output. Bagian input yaitu apa yang kita berikan bisa foto, teks, atau pilihan-pilihan tertentu. Jadi blok kedua itu ada transformation. Transformation di sini itu AI membaca input tadi itu dan mengubahnya menjadi visual baru. Lalu blok yang terakhir itu adalah output atau hasil akhir itu, yaitu hasil akhir dari input kemudian di transformation hasil akhirnya itu berupa video dan kadang gambar juga. Jadi kuncinya ada di personalisasinya. Jadi video AI yang generik memang seru tapi begitu video itu menampilkan wajah kita langsung terasa jauh lebih berkesan. Itulah kenapa konsen seperti time capsule bisa lebih populer. Nah, ke slide selanjutnya mengenal produk time capsule sendiri. Jadi aplikasi yang mengirim penggunanya ke masa lalu. Jadi kita bisa tampil sebagai gladiator, misalnya gladiator Romawi, seniman zaman Renaissance, sampai penjelajah masa depan. Cara pakainya ada 3 langkah. Satu, pengguna mengunggah foto dirinya. Dua, memilih detail seperti etnis, periode waktu, profesi, dan aksi. Ketiga itu jadi AI membuat potret personal dan video pendeknya. Jadi sebagai info nih ya, aplikasi ini bahkan sempat jadi boot favorit di Data Hack Summit. Jadi salah satu favorit AI besar di India gitu ya. Jadi untuk slide selanjutnya, sini ada bahan-bahan pembangun Times Capsule. Yang pertama adalah yang pertama pastinya Python ya, bahasa inti dari time capsule sendiri itu Python untuk membangun sebuah website time capsule. Jadi untuk membuat AI ini jadi dari Python. Yang kedua ada Google, OpenGPT 4.1 mini. Jadi ini untuk merapikan prompt serta gambar dan video. Jadi selanjutnya ada Google Gemini, dipakai untuk menganalisis foto, misalnya mendeteksi jenis kelamin, untuk membuat gambar dipakai Runway ML, dan untuk mengubah gambar menjadi video dipakai Sidance V1 Pro. Selanjutnya ada Runway ML, Sidance V1 Pro, File AI. Jadi disclaimer, saya memilih mencoba file.ai tadi tuh gak bisa kebuka itu. Jadi ini untuk arsitektur bahan-bahannya saya
saya masukkan ya, sini termasuk yang selanjutnya ada OpenCV, Pilau, Nampi ya pasti ya. Jadi di sini untuk mengambil foto, olah frame, sama tempel logo. Yang selanjutnya itu ada Yak Mail. Jadi itu kita bisa kirim email ke pengguna gitu. Jadi setelah videonya tadi dibuat, kita bisa mengirim ke email email yang mau kita tuju gitu. Selanjutnya ada doten fee atau ya, ya, bisa request gitu. Jadi bisa kelola API key untuk mengunduh file. Di sini karena saya masih pakai API-nya gratis ya, jadi nggak berbayar. Jadi itu mendemonstrasinya tuh nggak pakai file AI gitu. Jadi time capsule-nya nanti kita bahas di website yang saya buat itu. Ini next aja ke slide selanjutnya. Jadi selanjutnya ada 4 tahap besar dalam satu pipeline. Di sini ada satu jalur yang pertama tahap satunya menyiapkan library dan membuat API key. Yang tahap keduanya mengambil input dari pengguna. Jadi selanjutnya tahap ketiga membuat gambar dari input tadi dan pada tahap keempat itu membuat video. Jadi video gitu. Jadi gambar, students video, logo, email gitu. Yang menariknya di sini ya, jadi setiap tahap punya rencana cadangan atau fallback. Jadi kalau ada satu bagian yang error, prosesnya tidak langsung berhenti total gitu. Jadi ada pembenaran lah. Jadi nggak bisa langsung berhenti total videonya gitu. Yang kita generate dari AI. Untuk slide selanjutnya menyiapkan tools dan mengambil input. Yang pertama di sini capture image. Jadi OpenCV mengambil foto dari kamera space untuk memotret, ESQ untuk batal, ada fallback otomatis bila tanpa layar. Jadi ada yang kedua adalah pilihan terstruktur. Jadi etnis, periode, profesi, dan aksi dibuat pakai enum agar rapi dan tidak salah ketik. Ya, itu. Yang ketiga deteksi gender. Jadi Gemini menebak jenis kelamin dari foto supaya karakter tidak salah atau gagal, aman, kembali ke nilai netral. Mm-mm. Kembali nilai, misalnya menghasilkan sosok pria untuk pengguna wanita. Jadi kalau gagal, ia aman karena kembali ke nilai netral gitu. Maksudnya nilai netral di sini gitu. Oke, ke slide selanjutnya. Tadi ini. Ini selanjutnya membuat gambar dari inputnya. Kita masuk ke pembuatan gambar. Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama menyusun prompt, jadi menyusun prompt ini input mentah dari tadi diubah oleh GPT 4.1 mini mengubah input mentah jadi prompt kreatif, jadi ramah semua umur, lalu dibersihkan, disanitize. Nah, langkah kedua ini foto diubah menjadi data URL, yaitu bentuk text base 64 supaya bisa dikirim langsung ke API sebagai referensi. Yang ketiga di sini prompt dan foto tadi dikirim ke model Gen Gen 4 underscore image dari Runway ML itu yang menghasilkan gambar baru yang tetap mirip wajah aslinya, lalu diunduh dan disimpan. Nah, untuk slide selanjutnya itu menghidupkan gambar menjadi video. Jadi prosesnya ada 4 langkah di sini. Yang satu menyusun prompt video. Jadi nadanya disesuaikan, serius atau lucu, dan yang penting wajahnya dijaga, tetap konsisten. Yang kedua, video dibuat dengan model Seedance V1 Pro lewat Fall AI. Ini untuk ini saja yang berbayar ya, kalau Fall AI itu berbayar. Setahu saya berbayar. Resolusinya 720p, durasinya 10 detik. Jadi model ini dipilih karena konsistensi wajahnya bagus dan harganya murah gitu kan. Ini kalau untuk API Fall AI yang berbayar ya, kalau saya tadi membuat website ini tidak berbayar.
API-nya. Jadi yang selanjutnya yang ketiga itu kalau perlu bisa ditambahkan logo sebagai watermark di setiap frame dan yang keempat itu hasil akhirnya dikirim ke email pengguna memakai Yahmail atau Gmail bisa di titik ini mesin inti aplikasi juga sudah lengkap. Nah, masalah yang dihadapinya nih ya, yang solusi dari saya ya. Ada beberapa tantangan yang masalah yang dihadapi itu. Model AI kadang gagal atau error. Solusinya gimana? Solusinya adalah memakai prompt cadangan yang lebih sederhana di sini. Ada juga risiko konten sensitif ya. Risiko konten sensitif yang diatasi dengan prompt aman dan pengecekan, lalu memenuhi ekspektasi personalisasi butuh perancangan prompt yang cermat. Jadi memilih model video yang tepat juga sulit dan setelah banyak diuji coba, sorry, aha, ekspektasi personalisasi. Di sini rancangan prompt agar terlihat tergambar benar. Jadi ada juga risiko konten sensitif yang diatasi dengan prompt aman dan pengecekan lalu memenuhi ekspektasi personalisasi. Tadi butuh personalisasi untuk perencanaan prompt yang dengan cermat dan selanjutnya memilih model video yang tepat juga sulit. Jadi memilih video yang tepat juga sulit. Itu setelah banyak yang dilakukan uji coba, Siden nilai paling seimbang. Yang terakhir karena membuat video itu makan waktu dipakai optimasi seperti caching dan beberapa instance API supaya lebih cepat terutama saat demo langsung. Oke, untuk slide selanjutnya, satu mesin banyak kemungkinan. Apa maksudnya ini ya? Jadi time capsule ini tidak terbatas pada tema mesin waktu saja. Ide yang sama bisa dipakai ulang untuk banyak hal, misalnya untuk membuat video ucapan personal, video pemasaran dan branding untuk bisnis, konten edukasi yang menghidupkan tokoh sejarah, cerita interaktif, sampai avatar dan animasi untuk game. Cukup cukup ganti temanya saja dan promnya, sementara alur foto ke gambar dari gambar ke videonya tetap sama. Nah, masuk ke slide terakhir nih dari sebuah foto menjadi cerita yang hidup. Jadi sebagai kesimpulan tab kapsul yang ini yang saya buat nanti itu menunjukkan bahwa AI sekarang bukan cuma bisa menulis teks dan membuat gambar, tapi sudah mampu membuat video yang terasa benar-benar milik kita gitu. Semuanya berawal dari satu foto sederhana, beberapa layanan seperti OpenAI, Gemini, OpenAI itu seperti Gemini, GPT, RonYML, dan Seedance disatukan menjadi satu alur yang personal, aman, dan bisa dipindahkan. Ya, dan yang membuatnya menarik pada website time capsule ini bukan hanya dari segi teknologinya, jadi dari luasnya kemungkinan penerapannya gitu kan. Jadi sekian dari penjelasan tentang time capsule. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, setelah saya jelaskan pada PPT sebelumnya tentang time capsule, di sini saya sudah coba bikin ya website time capsule seperti apa gitu. Jadi di sini disclaimer, saya memodifikasi, jadi saya nggak bisa sama persis seperti pada link artikelnya, karena pada link artikel tersebut dijelaskan bahwa harus pakai API gitu. Jadi API-nya harus ngambil dari Gemini, GPT, kan itu kan berbayar ya. Saya di sini tanpa API atau API, pakai API dummy gitu, tanpa API, makanya hasilnya nggak bisa sama persis seperti pada link artikel yang Bu Umi kasih ada soal Gen AI pagi. Gitu kan. Di sini saya mencoba untuk memodifikasinya aja pakai API gratis ya Bu. Di sini bisa ganti mode. Yang pertama tuh gelap siang jadi malam. Nah, sini tuh seperti biasa jadi ada halaman login sama daftar. Jadi sini saya udah pernah daftar, tinggal masuk aja. Langsung ke tampilan
seperti ini. Ada riwayatnya juga di sini. Ini bagian studionya. Di sini masukkan foto. Ini kan ada masukkan foto. Misalnya, di sini kita masukin foto ini. Foto saya ya. Foto saya. Oh, ya. Eranya tahun 1980, profesi bisa sebagai astronot. Nah, di sini Workable Horizon. Di sini prompt AI-nya disuruh buatkan tulisannya a cinematic portrait of the same person like Mela has astronaut dari 1980s era. Setelah looking for the horizon, lookingnya automatic period, dramatic lightning film grand highlight 4K juga, photorealistic juga. Coba kita mau coba generate-nya, kita tunggu hasilnya. Ya, video sedang diproses. Nah, di sini proses pengunduhannya. Proses pengunduhannya. Oke, proses pengunduhannya bisa kita lihat di sini. Bentar ya. Ini dulu. Nah, proses pengunduhannya itu seperti ini. Tadi di time capsule ini. Jadi di sini ada sorry, ada astronot 1980 S itu kan profesinya astronot, eranya 1980. Nah, jadi ini tuh seperti gambar yang bergerak aja ya, seperti zoom gitu tuh. Ya, jadi karena saya pakai API-nya API yang gratis, maka hasil generate AI videonya itu nggak persis seperti pada link artikel di soal itu ya Bu ya. Jadi ini pakai API gratis, makanya kurang maksimal. Sebenarnya tadi saya udah coba ya ada alternatif lain pakai file AI. API file AI itu murah sekitar 20.000, tapi nggak bisa dibuka ya itu file AI-nya. Tadi sudah saya coba juga nggak bisa dibuka website file AI-nya, mengambil API dari sana nggak bisa ternyata Bu. Dan karena tadi di PPT sebelumnya juga menjelaskan bahwa bisa dikirim ke email, itu juga harus pakai API Bu, bisa dikirim. Jadi ini saya tanpa API, pakai API dummy Bu. Ya, cukup sekian penjelasan website time capsule saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.